Oke Mbak Dia, kita langsung mulai ya berarti ya. Aku Ya, sapa Sobat Kihomat dulu yang di rumah ya Mbak Dia ya. Hai Sobat Kihomat. Nah, kita sekarang lagi ada yang namanya acara Ngobrol Santai. Jadi Ngobrol Santai ini merupakan salah satu program baru dari Kihomat. Nah, Ngobrol Santai ini bakalan kita adain setiap 1 minggu sekali di weekend. Nah, semoga sahabat Kihomat di rumah tetap sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi corona ini. Nah, untuk program baru kita ini yang ngobrol santai ini kebetulan nanti akan kita lakukan setiap weekend dengan menggandeng narasumber-narasumber. Nah, untuk minggu ini narasumber kita adalah Mbak Diah Safitri. Nah, Mbak Diah Safitri ini merupakan salah satu atau founder dari Fabulous Photography Club dan juga merupakan penasehat dari Jogja Home Decor Lovers dan juga merupakan dosen dari DKV Modern School of Design Yogyakarta ya. Gitu ya Mbak Diah ya. Nah, apa kabar nih Mbak Diah? ya, halo Mbak, baik saya. Heeh. Sehat ya Mbak Diah ya, ya sama masa pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan ya Mbak Diah ya. Ya, bener banget. Mm-mm. Nah, Mbak Diah, kita ini ya tanya-tanya sedikit nih soal Mbak Diah, nggak apa-apa ya? Nah, Mbak Diah, sejak kapan sih Mbak Fitri ini menggeluti home decor? Menggeluti kayaknya nggak menggeluti Heeh. ya, nggak sengaja Mm-mm. menggeluti karena keperluannya dulu adalah untuk mengisi rumah karena habis membangun, Oh. terus habis Mm-mm. membangun dari rumah saya kosong, bahkan dari membangun itu saya fotoin. Kemarin baru saya Mm-mm. post, kayak ada kalau kita lihat di Instagram tuh kayak ada story beberapa tahun yang lalu kan, itu sempat saya post di Mm-mm. story. Itu masih masih posisi apa pondasi cakar ayam gitu. Jadi sejak Oh. Mm-mm. saya fotoin satu-satu sampai kemudian mengisi ruangan itu juga saya fotoin, saya masukkan Instagram. Nah kok banyak feedback, banyak juga yang tanya, mulai dari Mm-mm. tanya apa warna cat lah, tanya keramik, tanya kayak gitu. Pokoknya ternyata kok banyak yang tertarik ya, dan hal tentang bangun rumah dan dekorasi itu ternyata menarik juga, mungkin karena Iya. seusia itu Mm-mm. banyak orang yang sedang merencanakan membangun rumah atau merenovasi gitu. Jadi kayak butuh banyak Hmm. itu. Ya, jadi saling bagi info ya. Jadi awalnya itu cuma kayak pas-pas proses pembangunan rumahnya Mbak Diah itu ya. Awal-awalnya seperti Ya, apa. Terus betul. banyak yang tanya dari itu banyak yang tanya ke Mbak Diah ya mengenai rumah Mbak Diah antara dekorasi dan desainnya seperti itu ya Mbak Diah ya. Ya, karena Mm-mm. ada yang tanya biasanya lewat DM, terus tanyanya kan Mm-mm. sama tuh diulang-ulang ya. Mm-mm. Mm-mm. Kelas dapur warnanya apa kayak gitu-gitu kan. Kayak Mm-mm. apa, nah kayak gitu ditanya-tanya, daripada tanya terus akhirnya saya bikin postingan, oh backsplash Iya. pakai pakai granit, nah ini kayak gitu, Mm-mm. belinya sini sampai seperti itu. Iya. Padahal untuk basic pendidikannya sendiri Mbak Diah nggak ada yang desain interior yang gitu-gitu ya Mbak Diah ya. Ada, saya desain Mm-mm. komunikasi. Iya. Nah, itu dulu gimana sih Mbak Diah dalam mempersiapkan untuk pembangunan rumahnya itu Mbak Diah? Waktu persiapan ya tentu saja kalau untuk apa estetiknya ya, estetikanya Heeh. bangunan itu pasti referensi lah, pasti ya. Iya. Yang Berarti dulu saya referensi dari Mbak Diah cari-carinya di mana Mbak Diah? saya langganan panjang itu ya, beli tablo Hmm. itu, terus nonton acara TV tuh yang itu, terus Mm-mm. kayaknya saya dulu belum banyak apa ya, belum banyak teman-teman yang upload home decor di Instagram, jadi kayaknya ya masih Heeh. sebatas ya, sama ya Hmm. persiapannya waktu mau bikin rumah, niat ya, niat dulu, niat lah, kemudian kita usahakan dengan mengumpulkan budget gitu. Waktu itu Iya. kira-kira 2 tahun lah saya nikah, berarti 2 tahun ngontrak ya, 2 tahun ngontrak, 2 kali. Hmm. Saya dulu ngontrak di dekat kampus di Taman Siswa itu. Iya. Terus 2 tahun lah kita ngontrak. Kemudian kami saya berdua Mm-mm. kebetulan belum punya anak, jadi terpikir untuk saatnya nih punya rumah. Nah, sekaligus kemarin saya Mm-mm. dapat itu di story saya bilang saya dapat pangsit tuh, pangsit yang akhirnya memotivasi saya untuk memikirkan memiliki rumah. Suatu saat Mm-mm.
Ini saya cerita sedikit ya. Iya, Mungkin nggak apa-apa nih Mbak Diah. Jadi kan dan ini bisa jadi inspirasi untuk pasangan-pasangan muda lainnya nih Mbak Diah yang pengen ya, punya rumah tuh berkaca dari pengalamannya Mbak Diah kayak gitu. ya, jadi suatu Mm-mm. saat saya itu baca tweet gitu ya Heeh. dari Heeh, seorang Twitter, heeh. saya ikutin gitu ya. Dia tuh juga habis bangun rumah. Kemudian dia tuh bilang bahwa tanah itu jumlahnya di Mm-mm. bumi tidak akan bertambah, ya enggak? Heeh, benar-benar. Tidak akan bertambah. Heeh. Jumlah manusia tuh pasti bertambah. Ah, mm, mm, Berarti mm. kebutuhan beli tanah atau beli rumah itu hal yang patut kita prioritaskan. Iya benar. Nah, itu Karena kalau manusia itu kan populasinya bertambah, tapi kalau tanah itu segitu-gitu aja. tambah Mm-mm. loh. Kecuali kita Iya, mau diuruk lautnya kan nggak mungkin. heeh, benar banget. Itu kan nggak mungkin. Heeh. Nah, Jadi tanah itu salah satu investasi yang paling bagus ya, Mbak Diah ya. ya Mm-mm. make sense banget kan. Terus Mm-mm. akhirnya ya udahlah pada waktu itu kita juga memfokuskan seluruh budget dan pendapatan kita untuk budget membeli sebuah tanah atau mau Mm-mm. di rumah di komplek tuh belum belum kepikiran lah. Pokoknya kita fokuskan sebuah budget untuk punya rumah gitu. Jadi Mm-mm. jadi kebetulan dulu suami juga pas lagi bagus apa Mm-mm. pendapatannya gitu ya. Dan ini juga nasihat nih buat para Pasangan-pasangan muda saat ini. rezekinya masih bagus, travelingnya ditahan dulu, beli Iya, gadget, bener banget. mobilnya ditahan dulu karena mobil tuh mobil Harganya gadget turun. harganya turun dan tiap tahun pasti ada terus yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus gitu kan. Mm-mm. Karena kalau kita diamin naiknya akan semakin Iya. Mm-mm. melonjak ya gitu. Jadi Iya, heeh. Jadi kalau jadi ini ya Mbak Diah, jadi menurut Mbak Diah itu pasangan muda itu penting ya untuk mulai merencanakan punya rumah sendiri kayak gitu ya. ya, ya menurut saya itu karena suatu quotes tadi quotes itu akhirnya ya udahlah kita kayak foya-foyanya itu kita Mm-mm. em, ngampet itu apa ya tahan-tahan Ditahan dulu. Mm-mm. ditahan dulu untuk kemudian kita prioritaskan membeli atau bangun rumah. Nah kebetulan saya akhirnya belum beli tanah itu. Beli tanah. Berarti Mbak Diah dulu waktu membangun rumah itu beli tanah dulu ya? Berarti dari nol ya? Dari tanah dulu terus baru Ya, dibangun, bukan beli perumahan gitu ya Mbak Diah ya? ya. Nah itu juga Mm. em, Ada di pertimbangannya nggak Mbak Diah? Kenapa kok langsung beli tanah dulu tapi nggak pakai perumahan gitu-gitu? oh saya kan sudah survei dari Oh, utara, selatan, barat, timur itu saya datengin semua kan ya. Terus mulai dari yang perumahan yang gaya-gayaan ya masuk perumahan yang mahal gitu sampai perumahan yang ibaratnya kecil-kecil gitu kan ya iya. itu kita datengin semuanya lihat tanah dan sebagainya terus kita cocokkan dengan budget juga terus terang saya ini bukan orang yang duitnya banyak jadi budget saya terbatas ya teman-teman bisa memperkirakan ya gaji dosen berapa gaji dosen non PNS ya kan gitu ibaratnya buat beli pakan kucing ya saya gitu jadi memang kita budgetnya terbatas jadi terus akhirnya kalau dengan dana kita punya dana sekian misalnya kita beli perumahan itu dapatnya yang ini nih luas tanahnya segini kalau kita nol kita bisa beli cash tanah ya tapi luasnya lumayan kemudian proses pembangunannya itu berdasarkan termin mbak jadi kita punya Oh, 20 juta jadikan heeh. naik lagi punya 20 juta jadikan cakar ayam gitu jadi Oh, uang kita kayak kita tabung ke proses membangun rumah dan akhirnya ya tidak punya hutang rumahnya jadi gitu iya. Oh, ya jadi jadi gitu ya Mbak Diah ya. Jadi memang untuk pembangunan rumahnya sendiri, kemarin atas pengalamannya Mbak Diah itu dibangun berdasarkan uangnya ada berapa dulu, terus nanti kalau ya habis berhenti dulu nabung lagi gitu ya Mbak Diah ya. ya nah Jadi ini nggak ambil kredit KPR gitu ya Mbak Diah ya. ya ada pertimbangannya ini Mbak Di berkaitan dengan bangun rumah dari nol kasih tips dan pendapat tentang rumah tumbuh dong Mbak Di itu
rumah tunggu sebenarnya mirip seperti konsep yang saya ya. Misalnya kita bikin Mm-mm. satu lantai dulu, kemudian tapi dengan pondasi dua lantai. Kalau kita punya Mm-mm. uang, apa namanya, nanti bisa dibangun lantai yang atas. Atau misalnya sementara garasinya nggak ada dulu nih, carport gitu kan. Nanti Mm-mm. kalau udah punya uang baru bikin garasi kayak kayak gitu ya, Iya. kayaknya rumah tumbuh. Atau nanti nambah kamar atau apa gitu. Iya. Jadi Mm-mm. prinsipnya Jadi, seperti itu. iya. Jadi itu ya Mbak Dia ya tips-tipsnya ya buat pasangan muda yang pengen punya rumah tapi belum punya uang banyak, mungkin caranya bisa ngikutin caranya Mbak Dia ini ya dengan rumah tumbuh, sistem rumah tumbuh ini ya. Ya, nah tadi yang dengan KPR itu, eh, Mm-mm. KPR tuh nggak salah ya, banyak orang yang Mm-mm. KPR kan, gitu. Iya. Memang pertimbangan daripada ditunda-tunda, mungkin gitu ya, atau Mm-mm. mungkin nggak cocok, kemudian ambillah KPR. Nah, kenapa saya tidak ambil KPR? Karena saya dan suami saya itu freelancer Mbak, freelancer itu pekerja Mm-mm. ilustrator dan saya Oh, dosen. ilustrator. Oh ya, Mm. Em, apa yang suami saya itu kan ibaratnya tidak ada penghasilan tetap Mm-mm. gitu. Jadi kalau mau ambil KPR ngeri kita dengan ini yang panjang 15 tahun, dua Iya, puluh 15 tahun, tahun, 20 tahun gitu ya, kan. iya, iya, dengan nanti cicilan yang cukup berat per bulannya, rasanya nggak sanggup dan belum tentu di ACC sama bank, Mm-mm. belum tentu di ACC, pede amat gitu ya. Mm-mm. Makanya, tapi beruntung juga lah teman-teman yang mungkin sedang menjalani KPR di ACC, dinikmati saja dan semoga lancar sampai lunas tidak terasa gitu. Iya. Kadang orang tuh lain-lain tipe pengelolaan keuangan ya dan ekonominya Mm-mm. beda gitu. Iya, bener banget itu Mbak Dia, aku juga setuju. Oh ya, Mbak Dia tuh tadi juga ada beberapa nih yang tanya gimana untuk mengakali nih untuk rumahnya itu luasnya nggak luas-luas banget. Nah, tapi supaya dekorasinya kelihatan luas gitu gimana? Ada tips-tips nggak dari Mbak Dia?